Aku suka menonton tantangan memasak. Mereka sangat lucu. Aku mau semangka lagi. Oh tidak, aku kehabisan semangka. Oh tidak, aku sudah makan semuanya tapi masih mau. Oh, aku punya ide. Aku bisa membuat tantangan masak sendiri. Apa? Kenapa semangka? Apa yang aku lakukan dengan itu? Aku mau semangka. Masaklah dalam tantangan masakku. Ini mudah, Brittany. Aku rasa aku akan mulai. Pertama, kita potong bagian atas semangka. Seperti ini. Selesai. Kita sampai ke daging buah semangka. Ini perlu dikocok menggunakan blender ini. Aku seperti Koki. Miley, kamu harus berhati-hati. Aku berlumuran semangka. Semuanya ada di baju liburanku. Itu karena blendermu. Ups, maafkan nenek. Sampai di mana aku tadi? Oh benar, kita membutuhkan itu. Kita juga butuh satu mesin penuh Skittle. Bagus sekali karena rasa bisa dipisahkan. Ayo kita masukkan. Aku tahu ideku akan membuat semangka jelly dengan Skittle. Brittany kecil suka ke Skittles dan semangka. Jadi kenapa tidak menggabungkannya? Isi setiap jenis Skittles ke dalam semangka dan selesai. Sekarang kita perlu membuat campuran gelatin untuk mengubah jus semangka menjadi jelly. Aku sudah membuat gelatin dan menuangkannya ke dalam semangka. Itu harusnya berhasil. Bagaimana cara mendinginkannya? Apa yang aku butuhkan ada di dalam tasku? Wow. Benar. Miley, tidak keberatan jika aku meminjam mentol mentos? Aku rasa tidak ada yang menyadari. Nafas segar dari mentol mentos mendinginkan jelly di atas semangka. Wow. Tiba-tiba aku menjadi sangat dingin. Aku semakin dingin. Seperti Koki merencanakan sesuatu. Aku juga punya ide keren. Aku akan membuat jelly madu dan menuangkan ke atas semangka. Pasti akan lezat. Aku ingin membuat jelly hubah-bubah. Aku punya banyak permen karet. Tapi aku punya beberapa takis berukuran besar. Oh, aku punya ide. Aku akan berikan pada nenek untuk dicicipi. Baiklah, aku akan mencoba. Apa ini? Oh, mengapa lidahku terbakar? Oh, semuanya terbakar. Oh ya, bagus nenek. Inilah yang kubutuhkan. Ini akan meleleh. Kau harus memperingatkanku efek ini, Miley. Oh, nenek, aku minta maaf. Apa kau mau sebatang coklat? Ini dia. Aku memaafkanmu. Baiklah. Sekarang membalikan botol buah-buah menjadi semangka. Berhasil, buah-buah. Apa yang kamu hasilkan? Aku akan membuat semangka dengan coklat. Resepku sangat sederhana. Ini adalah cara nenek dulu memasaknya untukmu. Kita potong semangka dan kamu harus mencobanya dulu. Sekarang kita hati-hati tarik bagian tengah daging semangka. Aku akan membuat coklat. Setelah coklat siap, kita masukkan krim kocok ke dalam mangkuk. Banyak sekali. Kita campur-campur semua. Sekarang krim coklatnya sudah lezat. Isi semangka dengan krim coklat. Enak sekali, Brittany. Cobalah. Wow, banyak sekali makanan yang enak. Aku harus mulai dari mana? Mataku sudah mulai liar. Benar, aku akan mulai dengan semangka yang ini. Apa ini? Krim coklat. Wow, keren. Aku menyukainya. Aku belum pernah makan ini sebelumnya. Apalagi yang ada di sini? Ayo kita lihat. Oh, betul. Ini jelly, semangka, dan banyak Skittles dalamnya. Itu keren. Aku menyukainya. Ayo kita coba. Aku harus mengupasnya dan aku makan jelinya. Dia sangat enak. Mari kita lihat apa yang dibuat oleh kakakku Miley. Wow. Apakah ini semangka dengan permen karet? Wow. Ini sangat enak. Bagus. Aku bahkan bisa meniup gelembung dari isiannya. Itu menyenangkan. Betul, sudah diputuskan. Kak Miley lah pemenangnya. Apa kamu serius? Kami sudah berusaha keras. Aku bisa membagikan resepnya. Sekarang aku mau pasta. Aku sangat lapar sampai tidak bisa makan semangka lagi.
Tentu saja sayang, kita akan membuatnya. Aku akan menggunakan pasta khusus. Ini cannelloni. Pasta ini besar dan lezat. Taruh semuanya dalam cetakan bundar. Taruh sepotong keju di masing-masing cetakan dan tinggal diolesi pasta tomat di atasnya agar lebih enak. Seperti ini. Aku punya ide. Aku butuh lebih banyak keju. Aku akan memarut keju di atasnya. Nenek juga punya trik sendiri. Lihat betapa terampilnya rahang nenek. Sempurna. Lebih baik dari parutan. Sekarang aku bisa memasukkan pasta ke dalam oven. Apakah nenek sudah masak semuanya? Kamu bisa melihat bahwa para amatir adalah amatir dalam memasak. Dan aku seorang profesional akan membuat adonan pasta sendiri. Terutama karena aku memiliki resep yang sudah terbukti dari temanku dari Italia. Adonan harus diwarnai dengan pewarna makanan untuk membuatnya cerah dan berwarna. Aku akan membuat pasta sendiri dengan udang. Si kecil Britney pasti akan menyukainya. Sekarang adonan sudah digulung menjadi lapisan tipis. Potong adonan yang diwarnai menjadi potongan yang sama. Seperti ini. Bagus. Aku sudah menyiapkan alat khusus. Seperti ini. Sekarang kita letakkan semuanya di atas adonan yang tidak berwarna. Oh, ini dia penggilas adonan favoritku. Aku akan isi dengan udang-udang ini. Seperti ini. Sekarang kita potong menjadi bagian yang sama. Bagus. Sekarang kita akan membuatnya dalam bentuk konfeti. Lihatlah. Apakah ini sudah sangat terlihat menggugah selera? Dan pastanya sudah selesai. Ayo kita taruh di atas piring. Dan jangan lupa sausnya. Aku selesai. Apa kalian merindukanku? Pastaku sudah selesai. Lihatlah, dia sangat indah. Aku baru mengeluarkannya dari oven. Miley sayang, apa yang kamu buat? Aku perlu merebus air. Oh, sudah selesai. Sekarang kita mengambil mie instan. Kita masukkan semua bumbu ke dalamnya. Lalu tuangkan air, mendidih ke atasnya. Sekarang kita hanya perlu mengaduknya dan menyajikannya. Selesai. Wow, betapa menggugah selera semuanya. Dari mana aku mulainya? Tepat sekali. Aku akan mencoba permen ini. Kelihatannya lezat. Mereka enak. Oh, sebentar, tidak. Ini rasanya aneh. Aku tidak suka. Ayo kita coba yang ini. Ini harusnya enak mie instan. Ayo kita coba. Ini enak. Sebentar. Ini pedas. Pedas. Oh, ini terlalu banyak. Aku tidak mau makan pedas lagi. Oh, ini kelihatan lezat. Mari kita coba. Wow, ini seperti kue. Wow. Baunya enak. Dan rasanya sangat enak. Banyak keju. Tentu saja pemenangnya adalah pasta ini. Benarkah? Yeay, kemenangan milikku. Aku sangat senang. Aku sudah selesai menggambar. Aku akan tunjukkan sekarang. Aku mau coklat. Oh, tidak. Hidangan yang luar biasa. Akhirnya aku bisa membuatkan coklat untuk adikku. Aku memiliki cetakan yang cocok. Cetakan berbentuk hati. Ini sangat lucu. Taruh M&M di setiap hati. Sekarang taruh gummy bear di setiap hati. Seperti ini. Lalu kita taruh karamel bersoda di atasnya. Ini pasti akan enak. Sekarang tuangkan Nutella ke dalam setiap cetakan sisanya. Aku menyukainya. Britney juga suka. Dia akan menyukainya pasti. Sedikit Nutella di sini. Dan di sini. Dan di sini. Sepertinya semuanya saja. Sekarang kita taruh semuanya ke lemari es untuk mengeras. Lihatlah. Sampai jumpa lagi, coklat. Oh sayang, itu cantik sekali. Kamu hebat.
Aku juga punya ide tentang apa yang akan aku buat untuk Britney. Kita mulai memasukkan berbagai macam coklat ke oven. Lalu kita besarkan api dan biarkan dia meleleh. Saat ini aku akan mengiris buah beri. Kita akan memotong stroberi segar. Blueberry, semuanya sangat bagus. Sangat sehat. Oh, coklatnya sudah siap. Mari kita keluarkan. Sekarang kita akan mencampurkan coklatnya menjadi satu. Oh, wow. Itu sangat indah. Dan juga enak. Baiklah, sekarang tambahkan stroberi dan blueberry ke dalam coklat. Oh, aku tidak hanya mendapatkan coklat yang lezat, tapi juga yang sehat dengan beri. Bagus, semuanya sudah siap. Baiklah, saatnya untukku untuk menunjukkan bagaimana cara membuat coklat yang lezat. Lihatlah, ini adalah coklat kenyal berwarna biru kehijauan. Aku akan mengecatnya dengan glitter. Dia akan menjadi sinar dan indah. Luar biasa, aku punya ide. Aku akan melukis lautan di pantai di atas coklat yang indah ini. Kita akan membuat semacam busa ombak dari coklat putih, taburi dengan gula, dan taburi dengan remahan-remahan biskuit untuk mewakili pasir di pantai. Kita perlu menambahkan beberapa detail, mutiara, kerang. Sekarang kita ambil coklat kedua dan ukuran yang sama dan kita lapisi dengan pasta kacang. Tapi seluruh coklat menyeluruh, sekarang tutup dengan coklat batang kedua. Coklat buatanku sudah siap. Oh, lupa. Coklatku. Semua sudah siap. Ayo tunjukkan pada Britney. Oh, ini adalah impianku. Sekumpulan coklat semua untukku. Bagus, aku akan mulai dengan berbentuk hati ini. Wow. Apakah karamelnya meledak seperti itu? Itu hebat. Sekarang coklat dengan buah beri. Aku ingin mencobanya. Wow. Ini adalah kombinasi yang luar biasa. Iya nih. Masih ada satu coklat tersisa. Yang ini sangat indah. Dan juga ada pasta kacang. Enak. Tapi aku harus memilih satu pemenang. Oh, aku harus apa? Baiklah. Inilah pemenangnya. Yang terbaik. Oh, terima kasih Britney. Aku menang. Bantu kita. Hei, sepertinya nenek dan kakak bersenang-senang. Baiklah, cukup gangguannya. Saatnya untuk cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah, semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek, mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja partinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi 2 bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai dan juga sirup berry. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai, cantik sekali. Sepertinya nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai. Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei, hati-hati nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan, tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot, silahkan pilih. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya?
Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, saat untuk milih pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja? Apa itu senyuman? Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya Ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao dan jangan lupa diaduk. Oh iya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir tasnya. Bagus sekali. Nenek, coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei, hati-hati. Kau bisa membuang semua coklat dengan cara itu. Ya, nenek benar. Kamu harus mendapatkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah, itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini dan marshmallow. Oh, lihat, ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan, nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuangkan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup berry. Bagus. Dan dia jelly beans Haribo. Oh iya, lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pahlawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pahlawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas terlebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini, warna yang sangat cerah. Sekarang, ayo tambahkan minyak dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh ya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat.
Rasa yang sudah dikenal sejak kecil, apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wednesday berikan untuk kita kali ini? Kentang Wednesday sudah matang, sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak, sepertinya Wednesday mendapatkan sisinya bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh ya, keripik Wednesday sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wednesday. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku akan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga, tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal kentang. Nyam 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak, tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Awesome! Iya, dan rasanya juga enak. Wow! Dan gigitan terakhir, ups. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Baiklah semuanya, apakah semua sudah siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pahlawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo, nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pewarna hitam, tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Oke, kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu, saudara tampaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi, ini sebuah karya seni. Yes! Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap kakak baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuno yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liur saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup berry favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang, nenek. Laba-laba ini terbuat dari coklat. Baiklah, Margot, saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba pancake-nya. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh ya, apa ini? Seekor unicorn sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Go. Oke, aku rasa aku menentukan pemenangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore. Selamat, kakak. Apa ini tantangan baru? Lihat berapa banyak permen di sini.
Untuk apa ini semua? Kita tidak tahu. 1, 2, 3. Nah, ini tugas pertama kalian. Baiklah, aku mengerti. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini ya. Coklat itu yang dibutuhkan. Pertama, mari kita ambil pisau di sini dan potong coklat jadi berapa bagian. Ya, seperti itu. Baik, semakin tipis semakin lebih baik. Sekarang kita taruh di sana. Kita lelehkan semua coklatnya dan kita matangkan. Kita tunggu sampai dia semua meleleh. Seperti yang kalian lihat, prosesnya berjalan sangat cepat. Sekarang kita taruh ke dalam cetakan. Cetakan ini sangat-sangat lucu. Kita tambahkan coklatnya di sini dan taruh ke dalam cetakan silikon yang sangat lucu ini. Tunggu sampai dia kering, kita ratakan terlebih dahulu. Ya. Dan kita tuangkan sisanya. Kita tidak butuh itu. Ini yang kita butuhkan. Oh, ayolah. Aku juga akan melakukannya lebih baik. Aku akan menggunakan coklat ini. Enak sekali. Sekarang kita tambahkan coklatnya lagi. Coklat yang banyak. Ya, selesai. Sekarang kita taruhkan semua di sini. Ini akan jadi coklat yang sangat banyak. Oh iya. Sekarang sementara kita menunggu, kita akan ambil basket di sini. Oh. Wow, apa itu? Oh tidak. Bolanya hancur. Oh, itu favoritku. Oh, maafkan aku. Oh, jangan sedih. Ini aku punya gunting di sini. Iya, tentu saja. Aku bisa memotong semuanya di sini. Dan kemudian aku ambil cetakannya dan aku akan membuat coklat dari basket ini. Mari kita tuangkan di dalamnya. Dan sekarang kita ratakan seperti ini. Sekarang kita hanya perlu meratakannya. Dan kita tuangkan isinya. Wanginya sangat lezat. Dan dia sudah siap. Lihat betapa bentuknya sangat cantik. Sekarang kita isi dengan M&M. M&M sangat lezat. Ya, tuangkan yang banyak sekali. Sekarang kita tutup dengan bagian setengahnya. Dan kita dapat bola basket coklat di dalam sini. Oh, itu sangat-sangat keren. Baiklah, sekarang giliranku. Aku akan membuat apel di sini. Kita celupkan di sini. Ya, tentu saja kita akan membuat coklat apel. Kita tambahkan hiasannya di sini. Ada marshmallow juga. Ada taburan warna-warni. Dan ini dia, api coklat yang sangat lezat. Jangan lupa dengan permen di sini. Ya, untuk dekorasi yang indah. Ini dia, kami siap. Wanginya sangat lezat. Ayo sayang. Chef, apa yang kau lakukan? Sekarang, aku akan membuat ini. Kita membuat kunafe di sini. Ya, kita tambahkan pistachio. Kita tambahkan pastanya dan kita aduk ke kataifi kita. Kemudian, kita tambahkan rasa aprikot. Kita aduk semuanya. Dan kemudian rasa anggur. Tambahkan rasa blueberry, strawberry, dan pisang. Sekarang kita isi coklatnya dengan kataifi ini. Kemudian kita tutup coklatnya. Dan tunggu sampai dia meleleh semua. Dan dia selesai. Aku dapat coklat yang lezat. Dengan mobil yang sangat keren. Mari kita taruh semua di atas piring. Dan kita sudah selesai. Wow, banyak sekali coklat di sini. Wah, lihat ini. Aku akan membuatnya di sini. Wow, mana yang akan kucoba duluan ya? Wah, ada isinya. Mari kita icipi. Strawberry. Wow, aprikot. Aku suka sekali. Enak sekali. Sekarang mari kita hancurkan bola basketnya.
Wow, banyak sekali isinya. Wow, mari kita icipi semuanya. Enak sekali. Dan lihat ini. Wah, ada coklat dengan apel. Enak sekali. Wow, enak sekali permennya. Aku sangat menyukainya. Tapi selanjutnya pemenangnya adalah Chef. Wah, tentu saja aku pemenangnya. Baiklah, inilah. Buatkanlah aku kue. Ya, aku sangat-sangat tidak sabar mencoba kue. Yeay! Oh, apa yang kamu lakukan? Hentikan, jangan lakukan denganku. Itu sangat tidak profesional. Baiklah, aku akan meratakan kuenya di sini. Sekarang kita akan tambahkan kuenya di sini. Kita ratakan krim ke atas kuenya. Jangan lupa kita ratakan seperti ini. Sekarang kita tambahkan rasa pisang. Kita tambahkan lagi di sini. Dan ya itu dia. Sekarang kita tutup semuanya. Yes, semuanya sangat lembut. Kemudian kita akan dekorasikan. Kita tambahkan yang sangat cantik. Kemudian aku butuh menambahkan plastik di sini. Nenek, itu sangat tidak profesional. Apa kalian lihat? Aku mau kue ini. Aku tidak mau pie. Aku mau membuat ini jadi kue. Lihat yang bagian kedua. Ini seperti kue, bukan? Sekarang kita tambahkan krim di sini. Sepertinya ini jadi seperti kue, kan? Baiklah, kita tambahkan lagi. Dan kita ratakan semuanya seperti ini. Kemudian tambahkan hiasan bunga. Dan kita dapat kue yang cantik. Ya. Nenek, aku membuat kue juga. Lihat-lihat. Oh, itu sangat cantik, cucuku. Kamu hebat sekali. Wow, itu besar sekali. Ini adalah kue sungguhan, lihat. Itu sangat besar. Mia, lihat. Kupikir itu sangat-sangat bagus. Cantik, bukan? Minggirlah. Pergi dari sini. Baiklah. Kueku sangat kecil. Apa yang harus kulakukan ya? Sepertinya aku punya ide. Aku akan memesan kue tambahan di sini. Ya. Ya, sekarang kueku jadi tinggi. Wah ya, kueku sangat cepat. Lihat, aduh, jatuh semua. Seperti aku bisa memperbaikannya. Seperti aku tidak butuh ini. Oh iya, aku akan membuatnya jadi di sini, jadi seperti kartun. Lihat, bagus sekali bukan? Cantik sekali deku. Oh, itu sangat bagus sekali sayangku. Ini dia. Silakan mencoba. Wah, ini sangat keren. Ini sangat besar. Warnanya juga besar sekali. Enak. Banyak sekali dekorasi di sini. Enak sekali. Baiklah, mari kita lihat apa dengan kue ini. Wow, ini sangat besar. Aku sangat menyukainya. Dan bagaimana dengan yang ini? Bagus sekali, bukan? Wow, banyak sekali krim di dalamnya. Enak sekali, aku sangat menyukainya. Enak. Dan pemenangnya adalah adikku. Yeay, aku menang. Terima kasih. Baiklah, dan sekarang aku ingin donat. Baiklah, itu tidak masalah. Seperti aku mulai duluan. Pertama, mari kita siapkan adonan dan kita potongkan jadi bentuk yang inginkan. Pertama sudah siap dan kita taruhkan ke dalam wajan. Jangan lupa untuk membaliknya ya. Oh, ini sangat panas. Sekarang kita butuh jarum suntik. Jangan suntik aku takut. Jangan takut, ini untuk selai di dalamnya. Kita taruh di sini. Baiklah, seperti itu. Sempurna.
Sekarang kita tambahkan gulanya di sini. Seperti ada yang aneh, tapi baiklah. Nenek, apakah kamu bisa hati-hati? Itu ada kesukaanku. Kita tambahkan di sini. Kita aduk semuanya. Dan ini dia. Kita tambahkan di sini. Dan tambahkan lagi sampai semuanya membeku. Ini akan jadi sangat lezat. Apa ini sudah siap? Ya, jeliku sudah siap. Lihat ini, Nenek. Kenapa dia tidak berhasil? Kenapa sangat menempel? Aku tidak suka adonan. Itu dia. Aku akan menggunakan di sini. Lihat betapa cantiknya. Wow, aku selesai. Baiklah, kami sudah siap untukmu. Wow, banyak sekali di sini. Wah, ada yang jelly. Keren sekali. Enak sekali. Apa ini? Ini terlihat sangat lezat. Ada jelly di dalamnya. Enak. Dan lihat yang ini sangat besar. Apa ini Oreo? Tapi ini sulit sekali dimakan. Kenapa ini sangat sulit? Penangnya adalah nenekku. Terima kasih sayangku. Ini adalah mainan favoritku. Balerina cappuccino dan bombardillo crocodilo. Wah, apa kita sudah mulai tantangannya? Kalau begitu aku punya ide. David, tangkap ini. Buat kue berbentuk itu. Baiklah. Aku tahu apa yang akan kubuat. Ya, aku akan mengeluarkan asistenku. Robot ini dibuat khusus untuk membuat kue. Ayo mulai. Dia akan membuat kue yang sempurna dalam hitungan menit. Wow, lihat betapa cantiknya. Dan sekarang kita tambahkan lagi lapisannya. Lebih banyak krimnya. Wow. Selanjutnya akan kita potong dengan sarung tangan Iron Man. Kita potong semuanya. Itu sangat menyenangkan. Itu terlalu sulit dan sangat menyenangkan. Benda ini menggangguku. Nenek, Chef. Aku mengaku. Aku menjatuhkannya dari meja. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan menutupkan kueku dengan fondant berwarna hijau. Itu bahkan lebih mudah. Mari kita tambahkan detailnya. Ini jadi kepala buaya sungguhan. Dia terlihat sangat fantastis. Dia terlihat seperti asli. Ayolah nenek. Selanjutnya kita ambil coklat. Coklat ini perlu dilelehkan. Kau tidak berpikir aku akan berada di sini, bukan? Aku baru melakukan setengah. Bagus kan? Kita tuangkan semua ke dalam cetakan. Dan kemudian aku akan taruh di sini. Wah, ini sangat-sangat keren. Wow, apa yang harus kulakukan, Jess? Apakah kau sudah punya ide? Tentu saja, Nenek. Tangkap balerina cappuccino aku. Apa? Wow. Ini kayak sangat lucu. Aku bisa menanganinya. Kita akan membuat kue di sini. Di dalam kuenya ada krim kopi. Aku ingin membuat kepalanya di sini. Ya, bagus sekali. Sekarang kita tambahkan krim lagi. Sempurna. Kita tutup semuanya dengan manisan ini. Ini akan jadi seperti kopi. Wow. Sekarang kita hancurkan semuanya. Kita akan menyelesaikan ini. Kita taruh di atas cetakan. Sempurna. Ini betul-betul seperti aslinya. Sekarang kita tambahkan krim di karamel. Sangat cantik. Kita tambahkan coklat putih.
Lucu sekali. Aku sangat menyukainya. Wow, apa ini? Sepertinya hiu dengan sepatu cats. Baiklah, akan kulakukan. Lapisan kuenya akan berwarna biru. Kita tambahkan krim putih. Kemudian kita susun kuenya. Ya, sekarang sudah siap. Kita potong semuanya membentuk seperti hiu. Bagus sekali. Aku akan mengikuti saran rekan-rekanku dan juga menutupi kue dengan fondant. Ya, bagus sekali. Kita tambahkan sirip. Setelah itu kita warnai semuanya. Dan kita letakkan di atas sepatu cats. Selesai. Apakah sudah selesai? Wow! Lihat ini. Ini sangat keren. Aku siap mencobanya. Wow, ini sangat-sangat hebat. Mari kita coba dari Brobadillo Kakadillo. Wow, ini enak sekali coklatnya. Sekarang aku akan memotongnya. Sekarang mari kita makan. Wah, di dalamnya juga hijau. Sekarang mari kita coba. Wow, ini luar biasa. Enak sekali. Benarkah? Kau bahkan tidak punya kesempatan. Tunggu, biarkan dia mencoba kueku. Tentu saja. Sekarang kita coba ballerina cappuccino. Sekarang kita potong dulu. Wow, cantik sekali. Mari kita icipi. Wah, betul-betul enak sekali. Nenek ini hebat. Kau hebat sekali, Nenek. Dan apa ini? Wow, ini sangat lucu. Aku tidak tega memakannya. Tapi aku harus. Mari kita coba yang palanya. Enak. Tapi aku memutuskan Nenek pemenangnya. Chef? Tidak. Kemenangan seharusnya jadi milikku. Wow, ini yang aku inginkan. Aku mau pizza. Tentu saja, itu akan sangat mudah. Mari kita mulai dengan 1 telur. Pecahkan ke dalam mangkuk. Kemudian 5 lagi. Kemudian tambahkan sedikit tepung dan susu. Kita aduk semuanya. Ya, aduk sampai rata. Kemudian kita buat adonannya. Ya, kita aduk semuanya. Ya, aku juga sudah membuat adonannya. Sedikit lagi dia akan siap. Sekarang kita hanya perlu menyiapkan adonannya. Sangat-sangat lezat. Wow, itu apinya. Wow, itu sangat-sangat lezat. Wow, itu enak sekali. Ya, itu sudah selesai. Sekarang, aku akan memasukkannya ke dalam blender. Mari kita coba semuanya. Ya, baiklah, kita aduk semuanya. Ya, tunggu sebentar. Sausnya sudah siap. Ya, ini sangat-sangat segar. Sekarang kita taruh di atas rotinya. Kemudian, kita akan gunakan sayur-sayuran di sini. Ya, ini akan sangat lezat. Wah, Chef. Aku sudah membuat pizzaku. Ya, bagus, Nenek. Itu betul-betul lezat, aku tahu. Kita tambahkan saus tomat di sini. Kemudian kita tambahkan keju di atasnya. Dan daging. Wow. Lihat betapa cantik daging di sini. Ya, sangat-sangat lezat. Kemudian kita panggang semuanya dengan pemanas agar meleleh. Ya, aku juga punya ide.
Aku akan membuat pizza yang manis. Jess belum pernah memakan yang seperti ini. Aku akan menggunakan Nutella, toppingnya coklat, ada M&M, dan yang lain. Jess, silakan mencoba. Wow, kalian berhasil dengan sangat baik. Dari mana aku harus mulai ya? Aromanya sangat menggoda. Mari kita mulai dengan pizza klasik. Ini dengan pepperoni. Dan bahkan ada sausnya di sini. Mari kita makan semuanya. Enak sekali. Oh, apa ini? Ini zaitun hitam. Sangat menjijikan. Aku buat kesalahan. Apa ini pizza sayuran? Kelihatannya aneh. Menjijikan. Aku harus menghilangkan rasa ini. Wow, pizza manis ini sangat lezat. Ini sangat bagus, David. Pizza milikmu menang. Aku sudah lama menunggu ini. Kalian pecundang. Aku punya ide. Buatkan aku koktail. Aku sangat haus. Tentu saja. Kita masukkan bola-bola warna-warni di sini. Wow. Aku punya banyak sekali. Sekarang kita tambahkan susu. Dan saus strawberry. Aku akan mengaduk semuanya di sini. Kita aduk semuanya. Sekarang kita tuangkan ke dalam gelas. Tambahkan sedikit whipped cream. Dan kita tutup dan tambah sedotan. Ini sangat lezat. Kenapa nenek? Kamu jangan meminumnya, itu buat adikmu. Sekarang aku akan membuat minuman dari sayuran dan mentimun. Kita peras sari mentimunnya. Kemudian kita hiasi dengan brokoli. Hasilnya seperti yang aku inginkan. Sayuran lagi. Kalau aku akan membuat minuman buah-buahan dan beri ini jauh lebih lezat dan begitu juga bermanfaat. Siap. Kita tambahkan sedikit chia seed-nya. Dan kita tuangkan minumannya. Jess, silakan mencicipinya. Wow! Dan, apa ini? Brokoli? Ini pertanda buruk. Tidak enak. Warnanya mengerikan. Aku tidak pernah minum yang seburuk ini. Ini ternyata segar. Rasanya enak. Dan apa ini? Koktail dengan jus bola. Aku suka sekali ini. David, kamu pemenangnya. Kemenangan jadi. Tunggu, kamu akan membutuhkan ini nanti. Tugas pertama adalah membuat kue. Bagus sekali, ayolah. Luar biasa. Ayo mulai. Koki sudah tahu semuanya. Krim keju yang lezat. Ini akan menjadi sempurna untuk mahakarya kuliner aku. Aku akan dengan mudah mengoleskan semua lapisan krim dan menggunakan spatula untuk memberikan bentuk yang sangat orisinil. Ini akan menjadi kue pelangi yang akan aku hias dengan krim Skittle yang sangat lezat. Tunggu saja nanti hasilnya. Ini adalah spesial yang aku punya. Aku punya semua yang aku adakan. Wow, ini permen favoritku. Ini dia. Pekerjaan seorang pastry chef adalah sebuah seni sejati. Saat membuat kue, aku merasa seperti seorang seniman yang sedang menciptakan sebuah mahakarya. Pelangi yang fantastis ini hanya membutuhkan beberapa awan krim dan sepasang mata yang ceria. Ini sangat dibutuhkan. Voila! Dan ini semua selesai. Terlihat luar biasa, bukan? Dan aku akan membuat kue berbentuk hati dan menghiasnya dengan KitKat karena sayangku sangat menyukainya. Bukan begitu? Kecuali coklat saja tidak akan cukup untuk memenuhinya.
karena secara makannya luar biasa. Dan aku akan menaruh beberapa coklat lagi di atasnya, Maltese dan Skittles juga. Nenek, kamu luar biasa. Ini adalah karyaku. Oh no! Kuenya tidak terlihat bagus. Jangan khawatir, aku belum selesai. Aku masih butuh cling film dan sebanyak mungkin barang yang bisa aku dapatkan. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah melelehkan coklatnya dengan alat pembakar superku. Yuhu! Sekarang akan menambahkan taburan warna biru yang akan terlihat sangat cantik di atas kuenya. Apakah semuanya siap? Kalau begitu, mari aku perkenalkan pada calon pemenangnya. Luar biasa, bukan? Yang penting aku pikir bukan kemenangannya. Wah, aku ingin coba kue buatan chef dulu. Aku menyukainya. Aku ingin tahu apakah kue buatan nenek sama enaknya dengan buatannya. Wah, ayo kita coba. Wah, aku sangat suka dengan coklat. Terima kasih, Nenek. Itu benar-benar keren. Oh, sepertinya ada yang salah dengan kue ini. Aku tidak suka rasanya. Pemenangnya adalah Nenek. Hore! Nona, kita punya tantangan. Tolong siapkan pasta untukku. Wow, ini tugas yang keren. Semuanya sudah bersih. Kamu datang ke tempat yang tepat. Oke, kita hanya perlu merebus mie-nya. Itu saja yang perlu dilakukan. Aku akan menonton TikTok untuk saat ini. Aku akan merebus pasta juga dan memotong beberapa sosis untuk gadis kecil kesayanganku. Nenek sangat manis. Biar aku memelukmu. Sekaligus mencicipi sosisnya. I love you. Waktunya untuk merebus sosis dalam air mendidih. Mana sosis yang lain? Hah, hanya itu saja. Untuk memenangkan tantangan ini, kalian harus memberi kejutan kepada gadis kecil ini dengan solusi yang tidak terduga. Mie biasa tidak akan digunakan, jadi aku akan membuat mie sendiri dengan telur, susu, dan tepung. Dan aku tidak akan lupa menambahkan pewarna ke dalam adonannya. Merah muda aku pikir adalah warna favoritnya. Sekarang, tuang adonan ke dalam botol dan ayo mulai bekerja. Oke. Semuanya berjalan dengan lancar. Luar biasa, bukan? Ayo kita mulai dengan semuanya. Ya ampun, lihatlah mie buatan si Koki. Luar biasa, bukan? Ya, mie baruku sudah siap dan aromanya sangat lezat. Yang kurang hanya sirup manis, permen beruang, dan permen lainnya. Dan mungkin sedikit lagi. Sempurna. Benar-benar sampah. Miku juga sudah siap. Dan aku akan menghiasnya dengan sosis yang terlihat seperti gurita. Oh, panas. Tidak. Di mana alat pemadam kebakaran kita? Oh, tidak banyak sekali buihnya. Oh, tidak. Semua miku gosong. Tunggu. Mungkin ada trik penyelamatnya. Kamu bisa merebus mie instan di dalam kettle. Ayo kita mulai. Aku sangat jenius. Menarik. Oh. Apa itu? Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Oh. Sangat cantik. Aku ngiler liatnya. Ayo kita coba. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Lihatlah sosis ini. Menyenangkan. Sangat enak. Mie ini sangat luar biasa enaknya.
Yeay, aku sangat senang. Biar aku peluk. Tugas baru kalian adalah membuat milkshake. Aku akan menyiapkannya dalam waktu singkat. Oh, aku akan mencoba yang terbaik. Aku ahli dalam hal itu. Pertama, kamu harus mengambil es krim dan mencampurnya dengan susu dalam blender. Ini dia. Oh, dan tambahkan susunya, masukkan ke dalam blendernya. Dan ayo kita blender semuanya. Maaf, Nenek, maaf. Kamu lupa tutupnya, makanya tumpah. Itu ide bagus. Coba lihat apa yang ada dalam ranselku. Apa? Tidak ada apa-apa. Aha, aku punya alat pembuat smoothie. Aku hanya perlu menambahkan permen kesukaanku dan beberapa marshmallow. Pasti rasanya enak. Yang kurang mungkin hanyalah soda. Sayang. Maafkan aku tidak sengaja. Semuanya sudah siap? Adikku pasti sangat senang. Nenek, kamu mau kemana? Aku harus memetik raspberry untuk smoothiesku. Rasanya enak sekali. Buah beri ini rasanya ingin sekali masuk ke dalam mulutku. Lihatlah, aku adalah chef. Bravo, Nicole. Luar biasa. Serahkan saja pada si kecil. Bagaimana cara blender ini bekerja? Aku tidak mengerti sama sekali. Lebih baik gunakan cara yang sudah bisa saya lakukan. Nice. Dan pukul. Pukul terus. Sekarang, tuangkan susu segar dan blender untuk membuat smoothie-nya. Dan kemudian campurkan semuanya. Aduk lagi. Dan warnanya. Dan sedikit di atasnya. Itu terlihat sederhana. Kita perlu membuat sesuatu yang lebih menarik. Contohnya, siapa yang matikan lampunya? Apakah kamu takut gelap? Maafkan aku, Chef. Maafkan aku. Itu lucu sekali. Permisi, aku persembahkan kepada kalian resep shake yang sempurna. Es krim, susu, dan Oreo yang akan disajikan tepat dalam telur coklat. Kemudian akan aku taruh di atasnya bersama dengan krim dan coklatnya. Ini dia. Kemudian sedikit hiasan di atasnya. Voila. Wow, ini enak sekali. Smoothie ini terlihat luar biasa. Sepertinya kamu harus mengklik untuk membuatnya. Wah. Ayo kita lihat. Ini sangat keren. Apapun untukmu, cantik. Aku tidak terlalu suka koktail ini. Ada mini juga di atasnya. Tidak. Terima kasih. Sayang sekali. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Ini sangat enak. Terima kasih. Telurnya juga sangat enak. Dan pemenangnya adalah chef pemenangnya. Terima kasih untuk semuanya. Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu.
Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh tidak, kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai berry ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan. Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya Nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu. Ada keju juga, bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini. Kerja keras si Koki tidak akan sia-sia.
Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Iya, apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik. Sang Koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki, kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai masker mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan Koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet,
tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat.